Assalamualaikum para pecinta buku. Jumpa lagi bersama saya Sima Penus. Saat ini saya ingin membawakan konten bedah buku yang membahas buku secara garis besarnya saja ya. Dan saya sarankan kepada para pecinta buku tetap selalu membaca ya. Karena dengan membaca kita lebih banyak tahu dan dengan baca adalah jendela dunia. Saya cukup penasaran dengan buku berjudul Kisah Tanah Jawa. Kali ini saya akan mencoba menceritakan apa isi dari cerita Kisah Tanah Jawa ini, tapi secara garis besarnya saja. Seperti yang Anda lihat dari sampulnya. Kisah Tanah Jawa ini adalah buku awal yang ditulis oleh Kisah Tanah Jawa yang diterbitkan oleh Gagas Media. Gagas Media pada tahun 2018. Berisikan 250 halaman. Yang mana dikarang oleh Bonaventura De Genta, Madajidan alias Mbah KJ, dan Hari Kurniawan dengan genre mistis. Jika Anda membeli buku ini, Anda akan mendapatkan pembatas buku seperti ini di dalamnya ya, bertuliskan Kisah Tanah Jawa. Seperti biasa, Kisah Tanah Jawa menghadirkan konten yang cukup mistis berbanding lurus dengan fakta sejarah yang mereka usung. Menariknya, fakta yang mereka usung juga memiliki daftar pustaka. Kita bisa lihat daftar pustakanya. Daftar pustaka yang mana tertulis di belakangnya ya. Jadi fakta sejarah mereka usung ini memang dapat ditelusuri kebenarannya. Maka buku ini berusaha untuk membuka selubung mitos dan mistis yang selama ini menjadi kasak kusut di masyarakat. Tapi ada alur cerita sejarahnya begitu. Nah, di sini saya akan perlihatkan dari daftar isinya. Terlihat dari daftar isi. Di bab pertama itu ada Nafas Tiang Panjang, halaman pertama sampai dengan 30. Nafas Tiang Panjang ini berisi tentang pemistisan yang biasa dilakukan oleh pekerja tiang panjang alias pegawai kontraktor bangunan yang biasa memberikan tumbal. Nah, di topik ini diulas berbagai kejadian terkait tumbal. Untuk apa tumbal tersebut, berbagai cerita tentang tumbal pembangunan dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi cerita tersebut memang ini memiliki kronologi secara fakta sejarah. Ini yang membuat saya itu takjub dengan membaca buku ini ya. Memang tidak semua cerita disertakan tahun dan tempatnya secara jelas dan ini ya, tapi dapat dikatakan setengah mitos namun setengahnya lagi memang fakta. Ada menceritakan bagaimana sejarah pembangunan stasiun Tugu, terowongan Lampegan, ya, terowongan Lampegan, jembatan Cirahong, dan misteri lainnya. Maka itu saya sarankan Anda membaca buku ini karena ini sangat buku yang bagus sekali. Oke. Nah, untuk yang di bab kedua
yang di halaman 31 ini mengenai penyedap komposisi dosa. Di halaman 32 ya. Ini saya akan ceritakan secara garis besarnya aja ya. Bagaimanapun para pembaca harus membaca buku ini. Ini hanya secara garis besar. Dari judulnya memang terlihat lucu. Namun jangan tanya dengan isi bab ini ya. Karena dalam bab ini dibahas segala hal tentang kekuatan magis untuk membuat nikmat sebuah masakan yang dijual. Oke. Bisa lihat. Atau yang biasa disebut dengan penglaris ya. Banyak cerita mengejutkan di bab ini. Kerap kali juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Jawa. Di sini pasti kalian pernah dengar ada pedagang ramai tetapi menggunakan jasa setan dalam stafnya, ya kan? Pasti pernah dengar yang memakai jimat kain kafan, tanah kuburan, ludah pocong, celana bekas, air rendaman kaki borok, sosok gaib yang membuang air kecil dan besar yang dimasukkan ke dalam rebusan air kuah agar semakin lezat. Kalau membaca ini, jadi merinding ya membayangkannya. Nah, untuk itu kita berada dimanapun kita berada ya, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan harus selalu berdoa ya agar kita terhindar dari tempat-tempat mistis seperti ini. Aduh, kalau para pembaca membaca buku ini pasti tidak akan menyesal karena ini buku yang sangat seru sekali untuk dibaca. Untuk selanjutnya di halaman 47 yang berjudul Harta Berujung Petaka. 47. Di dalam bab ini, ini isi dari bab ini sesuai judulnya, berbagai pesugihan diulas sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan berbagai pesugihan yang dilakukan masyarakat di Pulau Jawa. Sehingga kalian yang membaca buku ini, yang biasanya melihat pesugihan hanya sekejap saja, diajak lebih dalam lagi untuk melihat proses pesugihan tersebut, sebab akibatnya dari pesugihan dan lain-lain. Nah, pasti kalian pernah mendengar yang namanya pesugihan sate gagak, buto ijo, babi ngepet, seperti ini babi ngepet ya. Ada nih ceritanya di buku ini. Nyi Blorong juga ada. Jembatan Setan dan Gunung Kawi. Cerita mistis Gunung Kawi juga ada di bab ini. Nah, pasti kalian penasaran kan? Selanjutnya, mengenai di bab selanjutnya kita bisa lihat selanjutnya merapal kata terlarang di halaman 79. Ya. Di sini membahas tentang ilmu pelet yang dari dulu, sejak zaman dulu sudah ada, apalagi di masa kolonial. Banyak sinden maupun penari menggunakan ajian pelet
agar mendapat kekayaan secara cepat dengan cara membuat yang memiliki jabatan di masa lampau jatuh hati, sehingga mereka akan memberikan apa saja yang diminta oleh pemakai ilmu pelet tersebut. Ilmu pelet adalah salah satu cabang ilmu gaib yang fungsinya untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar tertanam rasa atau sayang mendalam kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Pasti kalian pernah dengar darah menstruasi, jaran goyang, semar mesem, susu, dan banyak lagi yang dibahas di bab ini. Bab selanjutnya, kejawen dan kedatangan imperialisme, awal merebaknya ilmu hitam, seperti di daftar isinya. Oke, di sini dibahas dulu tentang kejawennya di halaman 99. Nah, di bab ini menceritakan tentang sejarah kata kejawen. Pasti banyak ya mendengar apa sih itu kejawen. Nah, di sini dibahas bagaimana tata cara atau aturan di dalam berkehidupan, baik kepada sesama manusia, alam, para leluhur, kepada Tuhan Yang Maha Esa, makna yang terkandung di dalam kejawen. Di sini juga dibahas makna dari sesaji, makna dari makanan Jawa. Ini juga ada filosofi sesaji bunga gitu ya. Dan makna dari bangunan Jawa yang ada maknanya ya. Nah, ini tentang makanan Jawa. Ini bangunan Jawa. Nah, di sini banyak dibahas tentang kejawen. Oke. Untuk bab ini sangat bab yang menarik tentang kedatangan imperialisme. Nah, di bab ini adalah bab yang menurut saya pribadi ketika membacanya, saya seperti terbawa ya, bisa membayangkan momen masa imperialisme dan kolonialisme, yang mana pada saat masuknya POC yang menyebabkan banyak kesengsaraan rakyat Indonesia, banyak nyawa yang melayang akibat kekejaman masa penjajahan Belanda, yang masa-masa awalnya bangsa kita itu dirusak, disiksa, dibodohi dengan dikenakan dengan candu opium. Di sini ada ceritanya yang jujur saya tidak tahu ya tentang hal seperti ini. Rupanya kita dibodohi dengan dikenalkan dengan candu. Semenjak baca buku ini saya menambah pengetahuan saya sedikit ya. Di sini dibahas. Jadi di saat membaca buku ini saya merasakan sedih yang luar biasa. Saya membayangkan menderitanya bangsa kita di masa dulu. Nah, dan di sini sejarah-sejarah dikupas di buku ini dengan sangat mencengangkan. Menyedihkan sekali, membuat saya takut ketika membayangkannya, bagaimana nyawa begitu tidak berharga di masa lampau. Bagaimana masuknya awal imperialisme barat, kekejaman masa Belanda dan lain-lain. Jadi dengan membaca buku ini, saya sangat bersyukur dilahirkan di zaman modernisasi ini seperti ini. Dan kita harus menghargai pahlawan kita dan orang-orang yang sudah rela mengorbankan nyawa demi kelangsungan kemerdekaan anak cucunya, yang mereka tidak bisa nikmati, tapi kita bisa nikmati. Nah, di sini saya
merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Maka itu kita lebih harus menghargai apa yang sudah diperbuat orang yang di masa lalu itu sangat menyedihkan. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke bab renungan. Renungan yang ada di daftar isi di depan lagi, di halaman 147. Ya, di bab ini ada pembahasan mengenai mantra, sesaji, tentang wahyu dan lainnya. Dan mantra, sesaji, wahyu dan lainnya dalam konteks kebudayaan Jawa. Nah, di sini kita jadi lebih paham ya apa yang terjadi di tanah Jawa. Nah, jadi ini kita juga dapat cerita bonusnya ya di halaman belakang itu, di bab terakhir di halaman 161 itu kita disuguhkan juga dengan cerita-cerita misteri, mistis, cerita-cerita seram yang terjadi di tanah Jawa. Nah, yang mana banyak menceritakan hal mistis, seperti kisah salah satu sekolah yang terletak di kota Getuk, fenomena aneh sebuah bangku yang tidak bisa dipindahkan, kisah kecelakaan bus studi tour yang membuat seluruh penumpang meninggal dengan kondisi terbakar, kisah hantu Nancy keturunan Indo-Belanda, kisah suster yang gantung diri di kamar mandi rumah sakit dengan kondisi di rumah sakit, kisah sekitar 77 orang Belanda yang dipenggal oleh pemerintahan Jepang dan mayatnya diseret dan dibuang di pinggiran kota. Itu ada juga kisahnya di sini. Kisah kekejaman Jepang membantai dan menembaki sekolah dan siswa di masa lampau, dan kisah misteri lainnya. Banyak sekali kisah di sini yang membuat kita itu terbawa, bisa membayangkan kisah-kisahnya. Apalagi ini diikuti dengan sejarah ya. Gitu. Banyak yang tidak saya sebutkan ya untuk ceritanya secara detail, hanya garis besarnya saja. Tapi untuk lebih tahunya, kalian harus beli buku ini. Nah, membahas tentang ini ada juga ya misteri yang terjadi di tanah Jawa. Tentang kuntilanak ada ya, pocong, genderuwo, dan ada membahas juga kuntilaki. Genderuwo, pocong, kemamang, setan budek, pasti pernah dengar ya. Peri pun di sini dibahas. Dan tentang rumah jalan Magelang rumah jalan Magelang juga ada. Dan kilometer 97 juga kisahnya juga ada di sini. Rumah jalan Magelang ini. Saya ingat kemarin bacanya ya, ada rumah jalan Magelang. Dan kilometer 97 ada di terakhir seperti ini. Ya, ini kilometer 97 juga ikut di sini. Nah, semua lengkap dibahas di sini ya. Jadi di sini kisah tragedi misteri yang terjadi di tanah Jawa. Jadi ini sangat buku yang
seru sekali. Selanjutnya kita ke rangkuman. Yang mana saya sudah merangkum ini buku yang saya baca ini. Intinya di sini kalian harus baca buku ini. Saya memang menyarankan kalian untuk membaca buku ini. Karena dengan membaca buku ini, kita seperti terbawa ke dalam sejarah. Jujur saja, saya pertama membaca seperti merasa kisah-kisah seram misteri ya biasa aja gitu. Banyak yang kita dengar umumnya ya nggak jauh-jauh dari kisah pocong dan dedemit lain, atau seperti kisah film gitu kan. Tapi di buku ini disuguhkan dengan kualitas penelusuran sejarah yang bagus sekali, yang banyak kita tidak tahu. Awal mulanya pelet itu bagaimana pembangunan jembatan ini, apa kisah di baliknya, dan lain-lain. Ini yang membuat saya sangat applause untuk karya buku sebagus ini. Nah, untuk teman-teman bisa dapatkan buku ini ya. Ini banyak dijual di toko buku kesayangan teman-teman yang ada di kota teman-teman, seperti toko buku yang ada di sekitar kota teman-teman, atau bisa kunjungi link di bawah ini secara pesan online juga. Nah, kita sudah selesai untuk saat ini. Jangan lupa untuk teman-teman untuk mensubscribe ke channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat ulasan buku lainnya. Atau teman-teman bisa kasih komentar, saran, mau buku judul apa yang ingin saya bedah lagi selanjutnya. Insya Allah saya akan mengupayakannya. Nah, di sini jika ada kesalahan kata-kata dari segi ucapan, intonasi yang mungkin para teman-teman kurang enak mendengarnya, saya mohon maaf, karena manusia pasti letaknya kesalahan. Saya minta saran dan semangatnya lagi agar saya bisa mencoba membahas bedah buku dengan judul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.